Selamat malam teman-teman. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Yaitu Sistem Informasi Nasional Kesehatan Nasional merupakan suatu mekanisme penghasilan data dan informasi kesehatan yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sektor kesehatan. Sistem ini mencakup berbagai elemen seperti pencatatan, pengumpulan, analisis, penyimpanan, dan penyebarluasan data kesehatan yang dilakukan secara integrasi. SIKN dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem ini, berbagai informasi terkait kesehatan masyarakat dapat diakses dengan cepat dan akurat. Komponen utama dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Baiklah, komponen yang pertama yaitu ada rekam medis elektronik atau Electronic Health Record atau EHR yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk mencatat dan mengakses riwayat kesehatan pasien secara digital. Yang kedua ada aplikasi kesehatan berbasis digital seperti telemedicine dan platform pemantauan kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada sistem pelaporan kesehatan berbasis digital. Sistem pelaporan kesehatan berbasis digital Think Critically. Selanjutnya itu ada jenis data SIKN mendukung telemedicine. Yang pertama itu ada data pasien, yang kedua ada data klinis, yang ketiga ada data manajemen dan statistik, keempat ada data layanan, kelima ada data informasi dan laboratorium. Selanjutnya ada peran data SIKN dalam telemedicine dan e-health. Yang pertama itu ada interoperabilitas, yang kedua ada kecepatan layanan, yang ketiga ada kontinuitas asuhan, keempat pengambilan keputusan, yang kelima kebijakan dan pembiayaan. Tantangan penggunaan data SIKN untuk telemedicine yaitu ada satu standarisasi data, yang kedua itu ada keamanan dan privasi, yang ketiga ada kualitas layanan, keempat ada SDM dan literasi digital. Baiklah, kita masuk ke kasus. Kasus pertama, pada tahun 2023 Kementerian Kesehatan meluncurkan platform Satu Sehat yang bertujuan untuk mengintegrasikan data rekam medis pasien dari berbagai fasilitas kesehatan ke dalam satu sistem nasional. Sebelumnya, pasien seringkali harus mengulang pemeriksaan karena data tidak tersedia lintas fasilitas. Apa tujuan utama dari implementasi Satu Sehat dan Sistem Informasi Kesehatan Nasional? A. Mengurangi jumlah tenaga medis di fasilitas kesehatan. B. Mengganti semua sistem rumah sakit dengan aplikasi baru. C. Menyediakan layanan telemedicine di daerah terpencil. D. Menstandarkan dan mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai sistem. E. Menghapus kewajiban laporan manual dari sistem fasilitas. Jawabannya itu adalah Satu Sehat dirancang untuk menghubungi berbagai sistem informasi kesehatan melalui standar interoperabilitas atau FHR agar data pasien bisa diakses antar fasilitas. Tujuannya adalah agar rekam medis elektronik tidak terpecah di masing-masing rumah sakit atau puskesmas, sehingga layanan kesehatan lebih efisien dan terintegrasi dan mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai sistem. Baiklah, selanjutnya ada tuh konsep telemedicine dan e-health. Telemedicine adalah pertukaran informasi medis dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan komunikasi elektronik yang meningkatkan status kesehatan pasien. Telemedicine memiliki banyak aplikasi dan dapat digunakan untuk layanan yang berbeda, yang meliputi alat nirkabel, email, video dua arah, telepon pintar, dan metode teknologi komunikasi lainnya. Pengertian e-health adalah satu layanan dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional informasi dan komunikasi dihubungkan dengan pendukung sektor kesehatan. Kata e-health terdiri dari e atau elektronik yang berarti elektronik dan e-health yang berarti kesehatan masyarakat secara umum. Istilah e-health mulai muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Secara ringkas, telemedicine merupakan salah satu bagian dari e-health dengan
fokus pada pelayanan medis jarak jauh, sedangkan eHealth adalah konsep payung yang mencakup seluruh bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam sistem kesehatan. Yang kedua itu ada telemedicine. Konsep telemedicine dan eHealth. Telemedicine adalah pertukaran informasi medis dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan komunikasi elektronik yang meningkatkan status kesehatan pasien. Telemedicine memiliki banyak aplikasi dan dapat digunakan untuk layanan yang berbeda, yang meliputi alat nirkabel, email, video, dua arah, telepon pintar, dan metode teknologi komunikasi lainnya. Pengertian eHealth adalah suatu layanan dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional pendukung sektor kesehatan. Jenis-jenis telemedicine. Jenis-jenis telemedicine dalam pelaksanaannya dibedakan dalam dua konsep, yaitu real time atau synchronous dan store and forward. Telemedicine secara real time biasa berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau bentuk yang lebih kompleks seperti penggunaan robot bedah. Secara garis besar, aplikasi telemedicine dapat dibagi sebagai berikut. 1. Ada teleexpertise telemedicine yang menghubungkan antara dokter umum dengan dokter spesialis atau antar spesialis, misalnya interpretasi hasil radiologi atau second opinion. Yang kedua ada telekonsultasi telemedicine yang menghubungkan antar pasien dengan dokter. Ketiga, telemonitoring tenaga kesehatan monitoring berbagai parameter tubuh pasien secara virtual. 4. Yaitu teleassistance memberikan arahan kepada pasien, misal dalam proses rehabilitasi. Kelima, telerobotik pengendalian jarak jauh terhadap sebuah robot digunakan dalam telepatologi atau telesurgery. Selanjutnya ada implementasi eHealth dalam sistem pelayanan kesehatan. Secara umum, eHealth adalah layanan masyarakat berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan berbagai elemen fungsional sektor kesehatan sebagai basis pengetahuan. Pelayanan ini terutama ditujukan untuk pendaftaran nomor antrian secara online sehingga mampu menghilangkan antrian fisik, mengurangi waktu tunggu pasien, serta mempercepat pemberian tindakan medis. Inovasi eHealth juga memungkinkan pasien hanya perlu membawa eKTP untuk memperoleh layanan, sementara bagi yang tidak membawanya, verifikasi tetap dapat dilakukan melalui pencarian nama, alat pencarian nama, alamat, maupun fingerprint. Yang selanjutnya ada komponen teknis dan non teknis dalam sistem telemedicine. Satu komponen teknisnya ada infrastruktur jaringan dan konektivitas. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Yang ketiga perangkat lunak software dan platform. Standar interoperabilitas dan format data. B. Penyimpanan data, cloud dan backup. Ada keamanan informasi dan privasi, integritas eHealth SIMS. B. Monitoring jarak jauh dan LOMTC, dukungan teknis dan pemeliharaan. Kedua itu ada komponen non teknis, kebijakan regulasi dan tata kelola, governance. B. Ada etika perlindungan pasien. C. Ada model bisnis pembiayaan. D. Ada organisasi dan proses kerja klinis, sumber daya manusia dan pelatihan. F. Ada penerimaan, penggunaan dan faktor sosiokultural. G. Ada monitoring, evaluasi dan quality asuransi. Kita masuk ke kasusnya, yaitu ada seorang pasien di daerah terpencil mengalami gejala sesak napas dan demam tinggi. Fasilitas kesehatan terdekat tidak memiliki dokter spesialis paru. Petugas kesehatan memanfaatkan sistem konsultasi jarak jauh untuk berkomunikasi dengan dokter spesialis paru di rumah sakit provinsi. Setelah melakukan konsultasi melalui video call, dokter memberikan diagnosis dan anjuran pengobatan. Jenis layanan telemedicine yang digunakan dalam kasus di atas masuk ke dalam A. Store and forward. B. Remote patient monitoring. C. Mobile health. D. Real time intensive service. E. Electronic medical record.
Jadi jawabannya itu adalah D, real time information service. Penjelasannya, kasus ini menunjukkan penggunaan teknologi komunikasi dua arah secara langsung atau real time antara petugas kesehatan dan dokter spesialis, yang merupakan ciri khas dari real time atau service dalam telemedicine. Selanjutnya itu ada komponen teknis dan non teknis dalam sistem telemedicine. Satu, komponen teknis. A, infrastruktur jaringan dan konektivitas. B, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, atau interoperable dan format data. A, penyimpanan data atau cloud backup. A, keamanan informasi dan privasi. A, integrasi dengan EHR atau SIMS. B, monitoring jarak jauh dan dukungan teknis pemeliharaan. 2, komponen non teknis. Ada kebijakan, regulasi dan tata kelola performance. B, ada etika dan perlindungan pasien. C, model bisnis, pembiayaan organisasi dan proses kerja klinis. F, penerimaan penggunaan dan faktor sosiokultural. G, monitoring dan quality assurance. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.